Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anika Syahpuspitasari. Saya dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo. Di sini saya akan membahas mengenai berdamai dengan kenyataan. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, pernahkah kalian merasa menjadi orang yang termalang sedunia? Atau mungkin kalian pernah merasa stres banget nih menghadapi kehidupan yang gak sesuai dengan harapan kita. Pada intinya, semua rasa gelisah itu hadir karena kita tidak bisa menerima kenyataan atau kita tidak bisa berdamai dengan kenyataan yang terjadi pada kita. Padahal dalam hidup ini ada beberapa yang harus kalian usahakan, ada juga yang perlu kalian ikhlaskan. Selain itu, ada yang perlu kalian resapi dan ada juga yang harus kalian jadikan pelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa tips tentang bagaimana kita bisa berdamai dengan keadaan atau berdamai dengan kenyataan. Check it out, check it out. Tidak ada yang melarangmu untuk memiliki target setinggi langit, tetapi kamu tidak boleh larut dalam obsesimu yang terlalu berlebihan sehingga kamu lupa dengan apa yang kamu miliki hari ini. Cobalah bahagia dan bersyukur dengan apa yang kamu miliki hari ini, karena apa yang kamu miliki detik ini, hari ini adalah sangat berharga, sehingga penting sekali untuk kamu menikmati setiap proses dan menjalaninya dengan penuh bahagia. Obsesi yang berlebihan akan hanya menghadirkan ketidakbahagiaan. Dalam agama juga kita diajarkan untuk bertawakal, yaitu menyerahkan segala usaha yang kita kerjakan kepada Allah. Sehingga apapun hasil yang kita terima nanti, apakah itu sukses ataupun gagal, kita tidak akan terlalu kecewa dengan hasil yang kita dapatkan. Hal baik atau buruk yang terjadi pada kita, itu semua tergantung bagaimana perspektif atau cara pandang kita terhadap kejadian tersebut. Ketika pikiran kita jernih, maka hati kita akan lebih jernih lagi menyikapi atau memandang suatu kejadian. Kita harus memandang suatu kejadian atau suatu peristiwa itu dengan baik, atau kita harus melihat hikmah yang ada atau hikmah yang bisa kita rasakan setelah kita mengalami kejadian tersebut. Boleh jadi sesuatu yang kita anggap buruk ternyata menyimpan suatu kebaikan di dalamnya. Untuk itu kita harus menyedikitkan rasa sedih kita, karena sedih itu, karena ketika kita tidak mengizinkan hati kita untuk sedih, maka kita tidak akan sedih. Yang perlu kita lakukan adalah membersihkan hati dan pikiran agar kita bisa berdamai dengan kenyataan. Baik, itu saja beberapa tips yang bisa saya berikan. Intinya, kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang, karena kebahagiaan itu datangnya dari hati. Ketika kita bisa menghargai hal-hal kecil yang ada dalam hidup kita, maka kebahagiaan juga akan mengalir dalam hidup kita. Dan jangan pernah menyerah pada sesuatu yang belum kita perjuangkan, karena hidup kita adalah milik kita dan kita juga yang akan menjalani hidup kita. Kita harus bisa berjuang secara maksimal pada apa yang menjadi tujuan kita, sehingga ketika kita gagal dalam mencapainya, kita tidak akan merasa bersalah atau kita merasa sedih, karena kita sudah berjuang dengan maksimal untuk menyelesaikan setiap tantangan dalam hidup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.